Perkenalkan, nama saya Randy, saya owner dari Garage. Garage itu sebenarnya jualan body part, spesialis vintage trail, dan saya juga berproduksi sendiri semua part yang saya jual. Kalau boleh tahu Mas Randy, kapan memulai bisnis tersebut? Bisnis ini mulai dari tahun 2014. Sekarang udah 2024, 10 tahun. Boleh diceritakan gimana proses perjalanan merintis usaha hingga bisa mencapai titik sekarang? Pertama-tama dulu itu iseng, sebenarnya iseng. Saya sering mainan motor dan ketemu distributor, ketemu para penjual-penjual, kalau yang di Jogja namanya tuh klitian. Saya sering muter-muter, dapat barang, terus saya jual secara online. 2014 online tuh masih sepi banget, jadi awal-awal online lah, belum kayak sekarang. Terus saya kulaan, saya jual online. Kemudian barang itu sudah mulai menipis. Terus saya punya ide buat memperbanyak barang-barang tersebut dengan cara produksi sendiri, itu Mas. Nah, kalau dari cerita Mas Randy tadi kan udah mulai bisnis secara online lah. Terus gimana sih Mas perkembangan teknologi yang terjadi sekarang dibandingkan dengan dulu Masnya awal merintis bisnis tuh, platform untuk jualan tuh semakin berkembang kah atau gimana ya, berdampak apa bagi usaha Mas Randy? Oh, dulu itu masih nggak kayak sekarang ya Mas. Jadi kayak dulu itu saya jualannya di blog. Jadi saya bikin blog gratisan, itu cuman blog gratisan. Terus saya kasih iklan-iklan, saya kasih zaman dulu BBM Mas, BBM belum WA, jadi masih BBM. Nyantol Mas, dari situ nyantol, terus berkembang lagi itu ada yang namanya toko bagus. Nah, anak sekarang nggak tahu ada toko bagus itu apa, kebanyakan taunya Shopee. Dari toko bagus itu udah mulai banyak yang tanya-tanya, banyak yang beli. Tapi kan orang itu masih belum percaya, soalnya nggak ada rekbernya Mas, di situ nggak kayak zaman sekarang. Terus ya banyak banget Mas perkembangannya. Sekarang kan udah mulai marketplace ya Mas ya, nggak kayak dulu masih di model di Facebook, postingan grup dan sebagainya. Kalau sekarang diupload di marketplace sudah auto laku. Berarti Mas Randy sekarang fokusnya di marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu ya. Terus dari boleh diceritain pelayanan dalam usaha Mas Randy dulu tuh, pelayanan kepada customernya gimana sebelum adanya perkembangan kayak sistem kirim antar pulau terus? Kalau dulu itu kebanyakan kan posting di Facebook atau yang lokal Mas. Jadi COD Mas. Jadi ketemu di tengah-tengah atau kita janjian di mana, terus barangnya diambil pembeli, terus ya model COD kayak gitu Mas. Jadi nggak sing orangnya di Jakarta, kita kirim barang dari sini, semua sama-sama percaya gitu, nggak. Kalau sekarang udah model seperti itu, kalau dulu masih COD gitu. Berarti ngerasa banget ya Mas adanya perkembangan teknologi yang sekarang tuh berdampak positif bagi usaha Mas Randy. Perkembangan teknologi ya banyak banget Mas, pengaruhnya Mas. Dari yang mau tadinya ribet, sekarang jadi simpel Mas. Jadi simpel, mau cari barang apa aja ada, kita mau jual barang apa aja bisa. Terus kalau dalam proses produksi Mas, terkait produksi untuk kebutuhan usahanya Mas Randy itu ada perubahan nggak? Oh ada Mas. Jadi yang dulunya kita kan mencetak sebuah cover manual, sekarang udah pakai mesin. Yang dulunya dibikin pola dari karton, sekarang kita bisa bikin dari Corel atau dari 3D, kemudian di CNC Mas. Kalau kemudahan
lain Mas yang dirasakan Masnya terkait adanya perkembangan teknologi, misalnya kemudahan yang tadi kayak kirim-kirim, terus proses transaksi lah gitu. Kalau itu banyak Mas, jadi kayak dulu nulis resi itu manual, kita masih harus nulis resi manual, alamat dan sebagainya. Terus kalau sekarang kita tinggal print, udah otomatis ke print dan langsung tempel. Terus untuk stok barang itu, kalau dulu kan saya pakai manual, pakai buku, ya tulis satu-satu gitu. Kalau sekarang udah pakai aplikasi yang ada di HP, terus tinggal setiap hari laku apa kita tinggal masuk-masukan gitu. Berarti untuk sistem perekapan pun udah berubah ya Mas, yang tadinya manual. Rekapan berubah. Jadi data kita keluar berapa, masuk berapa, itu kelihatan, omset kelihatan semua. Terus kan namanya perkembangan tuh pasti ada plus minusnya Mas lah. Terus ada nggak kerugian atau apa ya, dampak negatif yang dirasakan Mas Randy dari adanya perkembangan teknologi ini? Kalau perkembangan teknologi ini, kalau kerugian tipis Mas, kebanyakan keuntungan. Banyak keuntungan, jadi kerugian itu tipis sekali. Jadi ya mungkin kalau marketplace kan potongan dari aplikasi itu kan lumayan besar ya Mas. Jadi kita ngakalinnya ya harganya kita up-kan gitu. Kalau kerugian jarang sih Mas, saya kebanyakan untung terus. Nah, terus boleh dikasih tips atau di-spill caranya Mas Randy dalam berjualan, terutama di bidang marketing gitu, yang memanfaatkan platform-platform digital mungkin Mas? Kalau itu teknologi itu harus kita ikuti ya Mas. Jadi dulu belum ada TikTok, sebelum TikTok itu Instagram, gitu-gitu. Kita ikutnya pertama ya Instagram dulu. Sekarang musim TikTok kita ikut posting di TikTok. Sekarang musim live ya kita ikut live. Terus kalau marketplace dulu dari toko bagus pindah jadi Bukalapak rame, kemudian pindah Tokopedia atau Shopee. Kita harus ikutan terus Mas, ikut terus di dalam marketplace itu harus kita pelajari. Jadi cara-cara untuk biar dagangan kita rame itu gimana, trik-triknya itu gimana, itu harus kita pelajari. Jadi kalau saya sarannya jangan berhenti belajar di marketing online. Jadi kita harus mengolah terus, musimnya apa kita ikutin. Bisa disimpulkan berarti banyak untungnya ya Mas di zaman perkembangan teknologi sekarang. Banyak untungnya, simple. Dan siapapun bisa Dan memulai usaha. Rumah kita nggak harus di kota Mas, jadi di kampung kalau kita punya produk, kita mau ngefoto aja Mas, nggak usah perlu kamera yang bagus-bagus. Ngefoto kita post di marketplace atau di Instagram, auto laku Mas, kebanyakan laku. Udah banyak buktinya soalnya. Terus saya juga anak kabupaten. Baik Mas Randy, ada pesan-pesan lagi nggak buat teman-teman yang mungkin masih minder mau mulai usaha karena lokasinya agak strategis atau mungkin kesulitan kulaan atau menyetok barang dagangan yang skala besar gitu? Pokoknya jangan minder Mas. Jadi kebanyakan tuh orang tuh mau mulai usaha tuh biasanya tuh pada minder di modal biasanya Mas. Terus habis itu pada minder di gear gitu, kayak wah kameraku jelek dan sebagainya. Padahal kan zaman sekarang tuh menjadi reseller kan gampang Mas. Di mana aja ada reseller dan itu bisa, nggak perlu modal, kita cuman kadang nggak perlu ngefoto juga, kita cuman ambil foto dari dia dan ngepost dengan cara-cara seperti itu Mas. Soalnya saya mulai usaha juga dari RP0, jadi menjadi reseller pertama dulu, terus kemudian bisa kulak. Jadi buat kalian yang
yang apa minder atau apa, jangan, semangat terus. Baik, jadi itulah kisah dari Mas Randy, owner garage toko spare part drill tua yang semoga bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih Mas Randy. Siap, sama-sama Mas. Sukses terus jualannya. Amin.